Halo teman-teman, selamat datang di channel Agus DR. Kali ini kita akan menggambar bangunan sejarah Gedung Merdeka Bandung. Gedung Merdeka yang terletak di pusat kota Bandung adalah salah satu bangunan bersejarah yang paling ikonik di Indonesia. Dikenal dengan arsitektur kolonial yang megah, Gedung Merdeka memiliki peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam perjalanan kemerdekaan. Gedung Merdeka pertama kali dibangun pada tahun 1895 dengan nama asli Indische Zending. Bangunan ini pada awalnya difungsikan sebagai pusat untuk kegiatan organisasi misionaris di Hindia Belanda. Sebelum akhirnya berganti nama dan fungsi, dengan gaya arsitektur Eropa yang khas, Gedung Merdeka dirancang oleh arsitek terkenal Belanda J.M. de Groot yang juga merancang beberapa bangunan penting di Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1955, Gedung Merdeka menjadi saksi dari momen bersejarah yang mengubah arah perjalanan bangsa Indonesia. Disinilah pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 Konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia karena merupakan pertemuan pertama negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka untuk membahas kemerdekaan, perdamaian, dan kerjasama antar bangsa. Konferensi ini yang dihadiri oleh delegasi lebih dari 29 negara menghasilkan Dasar-Sila Bandung, sebuah deklarasi yang menegaskan prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama internasional. Setelah peristiwa bersejarah tersebut, Gedung Merdeka terus memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Gedung ini menjadi simbol perjuangan bangsa untuk kemerdekaan dan persatuan, serta tempat di mana banyak keputusan penting dibuat. Namun seiring berjalannya waktu, Gedung Merdeka mengalami beberapa perubahan fungsi. Pada tahun 1980-an, gedung ini diubah menjadi tempat museum yang memamerkan koleksi sejarah Konferensi Asia Afrika dan perkembangan hubungan internasional Indonesia. Pada 2014, Gedung Merdeka akhirnya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas nilai historisnya. Kini Gedung Merdeka tidak hanya menjadi saksi bisu dalam perjalanan sejarah Indonesia, tetapi juga merupakan tempat yang kerap digunakan untuk acara budaya, pameran, dan seminar internasional. Bangunan ini tetap berdiri kokoh, memancarkan nilai sejarah yang begitu dalam, serta menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Bandung. Dengan restorasi yang dilakukan di beberapa bagian, Gedung Merdeka tetap mempertahankan keindahan arsitektur aslinya, dan kini menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan diplomasi Indonesia di kancah dunia. Setiap sudut gedung ini menyimpan cerita tentang perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan dan membangun hubungan internasional yang damai. Gedung Merdeka bukan sekedar bangunan. Ia adalah saksi dari perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan, serta simbol bagi semangat kebebasan dan solidaritas antar bangsa. Mengunjungi Gedung Merdeka bukan hanya sekedar melihat arsitektur indah, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga perdamaian dan hubungan antar negara, sesuai dengan semangat yang diusung oleh Konferensi Asia Afrika. Gedung Merdeka tetap menjadi simbol kekuatan sejarah Indonesia, dan dengan setiap langkah yang kita ambil di dalamnya, kita mengingatkan diri kita tentang perjuangan dan harapan bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Sejarahnya tidak hanya tertulis dalam buku, tetapi hidup dalam setiap dinding dan sudut Gedung Merdeka yang megah ini. Nah, sekian dulu kegiatan kita hari ini. Semoga menambah wawasan kalian ya, dan tidak lupa akan sejarah nasional. Jangan lupa like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar terbaik Anda. Dah.